Di balik seragam rapi dan senyuman ramahnya, Ibda Wahyu Santoso adalah sosok yang tak segan mengorbankan siapapun demi satu hal, pangkat. Anak seorang pensiunan polisi biasa, Wahyu tumbuh dengan ambisi membara. Ia tidak akan mati sebagai polisi kecil. Saat pertama kali ditempatkan di polsek kecil di pinggiran Wonogiri, Wahyu sadar bahwa bekerja lurus hanya akan membuatnya mandek. Ia mulai bermain kotor, dari membekingi tambang ilegal, memeras pedagang, hingga menyulap laporan kriminal agar sesuai kepentingan penguasa lokal. Namun semua itu masih kecil. Wahyu ingin lebih. Ia mengincar kasat reskrim. Dan untuk itu, ia perlu menggulingkan atasannya, Ibda Handoko, yang dikenal bersih dan keras kepala. Wahyu menyusun rencana licik. Ia menjebak Handoko dalam kasus penganiayaan terhadap seorang tahanan yang sebetulnya sudah dibayar Wahyu untuk memancing amarah. Video yang direkayasa dikirim ke Polda. Hasilnya, Handoko dicopot. Wahyu naik menjadi kasat. Namun pangkat itu belum cukup. Wahyu tahu, semakin tinggi, semakin banyak musuh. Ia mulai memelihara pasukan bayangan, preman-preman lokal yang loyal karena uang. Ia pakai mereka untuk mengintimidasi, mengatur pengadaan fiktif, bahkan menyingkirkan rekan-rekan yang bisa jadi batu sandungan. Sahabat lama Wahyu, Bribka Adi, mulai curiga. Ia yang dulu satu angkatan dengan Wahyu, mulai melihat banyak kejanggalan. Barang bukti yang hilang, pengungkapan kasus yang sengaja ditunda, dan gaya hidup Wahyu yang makin mewah. Adi mencoba memperingatkan, tapi Wahyu justru menyusun rencana busuk, menjebak Adi dalam kasus narkoba. Lewat penggerebekan rekayasa, Adi ditangkap. Hanya istri Adi yang tahu kebenaran. Tapi siapa yang akan percaya perempuan biasa melawan seorang perwira yang sedang naik daun? Dengan wajah manis dan laporan manipulatif, Wahyu berhasil mengesankan pejabat Polda. Ia dilantik sebagai Kompol Wahyu Santoso, dengan posisi strategis di kota besar. Kini ia bermain di level lebih tinggi, tender proyek pengamanan, relasi dengan pengusaha hitam, hingga menjadi konsultan keamanan untuk bandar narkoba besar. Namun semakin tinggi, Wahyu semakin takut jatuh. Ia tak percaya siapapun. Setiap malam ia tidur dengan pistol di bawah bantal. Ia mulai paranoid. Satu demi satu anak buah yang tahu aibnya dimutasi atau menghilang. Istri Adi yang terus mencari keadilan akhirnya berhasil menjalin kontak dengan seorang wartawan investigasi. Dengan rekaman lama, bukti transaksi gelap, dan pernyataan mantan kaki tangan Wahyu, mereka menyusun laporan yang mengejutkan. Sementara itu, Wahyu menerima undangan pelantikan sebagai AKBP. Tapi saat ia naik ke podium, kamera-kamera tak hanya merekam senyumnya, mereka juga menayangkan bukti kejahatannya di layar besar. Dalam sekejap, semua terdiam. Jeritan, desahan, lalu suara borgol mengakhiri karir yang dibangun di atas pengkhianatan. Wahyu kini mendekam di sel tahanan khusus. Di dadanya masih tersemat bintang kecil, tapi tak lagi berkilau. Ia sadar, pangkat yang dikejar mati-matian, akhirnya hanya membawanya pada kehancuran. Bukan karena musuh, tapi karena dosa-dosanya.